Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Semoga kalian hari ini sehat ya. Bu Titi ini agak flu. Oke, kemarin untuk pengayaan ya, yang materi pertama hukum dasar dan konsep mol itu yang paling banyak pertama kali, kelas 10 ya yang pertama. Kemudian yang kedua ini tentang termokimia. Jadi di kelas 11 ini sudah kemarin saya lihat di yang kalian minta permintaan materi itu ya, yang SKL itu termokimia. Jadi hari ini kita bahas termokimia. Saya hanya memaparkan peta konsepnya ini ya. Saya ulangi sebentar materinya begitu ya. Saya harap kalian paham apa itu termokimia ya, materi yang kita pelajari tentang termo itu ya berhubungan dengan suhu ya, atau kalor ya, atau panas. Nah, ini dikaitkan dengan hukum kekekalan energi. Ini yang ini nanti dibahas fisika biasanya ya. Saya buat merah aja enggak gitu. Nah, kemudian entalpi ya, itu kalor ya, entalpinya nanti saya tidak textbook gitu ya. Oh, pengertiannya seperti ini gitu ya. Jadi yang kita pelajari ini, entalpi itu terdiri atas ini, entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, penetralan, sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada atomisasi, ya, ada reaksi yang lain. Jadi tergantung jenis reaksinya ya. Nanti ini pembentukan itu biasanya kalau ada istilah delta H0F gitu ya. Delta H0F, nah ini perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, dikatakan standar itu ya, nanti kalau pembentukan berarti yang entalpi pembentukan itu kan pembentukan suatu zat ya, dari unsur-unsurnya. Nah, yang dibentuk itu 1 mol, jadi standarnya dalam 1 mol itu pembentukannya. Jadi kalau reaksinya reaksi pembentukan, nanti kita lihat soal-soalnya ya. Kalau penguraian biasanya disimbolkan dengan delta H0 disosiasi ya, delta H0D. Kalau pembakaran combustion berarti delta H0C ya. Kalau netralisasi ya delta H0N, netralisasi begitu. Jadi itu standarnya. Jadi kalau ini yang dibentuk ya, untuk pembentukan berarti yang dibentuk itu harus 1 mol. Kalau penguraian yang diuraikan, jadi senyawa yang diuraikan harus 1 mol. Kalau pembakaran yang dibakar itu harus 1 mol. Jadi kita lihat tergantung reaksinya ya. Gitu. Jadi misalnya yang pertama ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya pembentukan, contoh reaksi pembentukan gitu ya. Misalnya pembentukan HF ya. Berarti HF itu dibentuk oleh H2 dan F2 membentuk HF. Nah, ini ya. Kalau begini kan 2HF penyetaraannya. Nah, maka tidak boleh dituliskan delta H0F-nya misalnya sebesar A kilojoule misalnya. Tidak boleh begitu. Ya, karena ya yang dibentuk ini 2HF gitu. Jadi, ya, kalau dia pembentukan maka HF-nya ini harus 1 mol. Berarti pembentuknya harus setengah H2 plus F2, ya, setengah juga menjadi HF. Nah, kok tidak seperti kemarin Bu hukum Gay-Lussac misalnya. Nah, ini tidak apa-apa ya, karena kita tidak bicara hukum kimia gitu ya. Ini kita bicaranya reaksinya. Jadi tidak apa-apa. Nah, ini dituliskan dengan delta H0F. Begitu boleh ya. Jadi delta H0F-nya ini tidak boleh. Kalau yang ini karena dia, nah ini harusnya ya delta H0F-nya sama dengan ya,
sama dengan A kilojoule per mol. Nah ini. Ya. Jadi setengah kilo, misalnya ya, kilojoule per mol. Nah itu. Jadi kalau dia standar itu harus 1 mol. Kalau yang dibentuk 2 mol tidak boleh. Oke. Untuk reaksi ya, mohon diingat ini untuk reaksi. Kenapa kok H2, kenapa kok F2? Ya, saya tuliskan di sini ya. Jadi unsur-unsur yang harus dalam bentuk X2 ya, ini kalian harus ingat ini, harus paham. Itu disingkat dengan Brinkloff ya. Biar ingat BRINCLH O dan F. Nah, begitu. Ya, jadi nanti kalau kalian diminta menuliskan reaksi ya, BRINCLHO dan F ini ya, ini harus selalu dalam bentuk X2 atau molekul diatomik istilahnya. Ya, nanti bisa kita lihat di soal-soalnya ya. Nah, kemudian kalau reaksi ini ya, entalpi itu bisa terdiri atas entalpi ini ya. Kemudian menunjukkan kalori reaksi. Nah, kalori reaksi itu bisa dicari dengan kalorimeter. Nah, kalau kalorimeter ini yang rumusan Q sama dengan MC delta T itu. Nah, ya. Nanti ini kan kalornya, Bu. Nah, untuk mencari perubahan entalpinya ya, perubahan entalpinya kita menggunakan rumusan delta H per molnya. Oke. Kemudian hukum Hess. Untuk hukum Hess ini ya ada 3 cara biasanya. Penjumlahan reaksi, saya tulis Rx gitu ya. Kemudian dengan diagram tingkat energi, ya. Kemudian diagram siklus. Nah, nanti bagaimana caranya kita lihat di soal pembahasan soal-soalnya ya. Penjumlahan, kok nggak mau ini N-nya. Nah, ya, penjumlahan reaksi. Nanti kita lihat soal-soalnya ya. Kemudian ya bisa ditentukan dengan data entalpi pembentukan. Nah, ini delta H-nya, delta H reaksi itu ya. Data entalpi pembentukan, ini kan ini ya, entalpi pembentukan itu delta H0F ya. Berarti datanya yang diketahui kan delta H0F dari ini ya. Nah, nanti untuk mencari delta H reaksi ya untuk entalpi pembentukan itu berarti ini saya tarik di sini saja. Delta H reaksinya sama dengan ya, jumlah delta H0F dari produk dikurangi jumlah delta H0F dari reaktan. Nah, oke. Nah, untuk data energi ikat rata-rata ini kebalikannya ya. Kebalikan dari delta entalpi pembentukan, jangan terbalik. Jadi kalau diketahui energi ikat, titik singkat energi ikatnya EI gitu ya. Maka kalau yang ini delta H reaksinya ya, jumlah energi ikat ya, saya singkat EI gitu ya. Jumlah energi ikat dari reaktannya dikurangi jumlah energi ikat dari produknya. Nah, ini jangan terbalik. Oke. Untuk materinya itu saya kira cukup ya. Ada yang mau tanyakan? Papannya jadi penuh ya.
Bu Titik, biar menjelaskannya begitu saja sudah. Oke, lanjut ke materi ya. Oke, karena kita SKL ya, maka saya carikan soal-soal UN begitu. Nah ini untuk ya delta H reaksi. Nah ini hukum Hess ya. Jadi kalau melihat soal kalian harus, oh ini menggunakan apa gitu ya. Saya ambilkan yang UN terdekat ya. Jadi di 2019 itu ada 2 soal untuk termo. Ya. Yang pertama diberikan beberapa persamaan termokimia berikut. Ya, ada 3 persamaan. Kemudian besarnya delta H untuk reaksi pembakaran senyawa karbon. Nah senyawa karbonnya C3H7COOH. Nah ini nanti dibahas di kalian semester 4 ya nanti ya. Oh, semester ini sudah harus selesai nih ya. Nanti setelah PAS ya. Ini materi semester 6 kalau di reguler. C3H7COOH itu asam karboksilat ya, namanya asam propanoat. Ya, nanti di setelah PAS ya. Oke. Apa yang harus kalian lakukan ya untuk menentukan ini? Coba mau dikerjakan dulu? Silahkan. Kalau ada yang mau mengerjakan dulu. Saya beri waktu 3 menit. Kita bahas. Ini merupakan soal hukum Hess. Jadi penjumlahan reaksi yang Bu Titik bilang tadi. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, kalian apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Jadi tuliskan dulu yang ditanyakan ya, untuk melihat mengubah 3 ini ya, 3 yang diketahui ini menjadi apa yang ditanyakan ini ya. Jadi tuliskan dulu yang ditanyakan biar lebih mudah gitu. Ya. Jadi yang ditanyakan itu kan C3H7CO. Oh ini ada yang salah ini. Nah, ada yang kurang ya. Ini 5O2. Nah, ini ya 5O2. Tuh. Coba dianalisis saja jumlah C-nya ya. C-nya 4, hanya 8. O-nya di kanan ini 8 ditambah 4, 12. Di kiri hanya 2 ditambah 2, hanya 8. 4 ya, sorry kok 8. Jadi C-nya 4, hanya 8, O-nya 12. 8 ditambah ini. C-nya 4, di kiri sudah lengkap. Terus di kanan di kiri hanya 8, di kanan juga 8. O-nya sekarang, O-nya di kiri itu hanya 4, nah tapi di kanan ya, sebagai produk, ini 8 ditambah 4, di kanan ada 12. Maka kalau ini 5O2 yang di kiri, 5O2 kan 10, 10 ditambah 2, pas 12. Jadi ini 5O2, bukan O2 saja, ini salah. Ini saya ambil langsung di internet ya, jadi saya nggak ngetik ulang. Oke, jadi itu O2-nya 5 kali ya. Kita tuliskan dulu yang dicari C3H7COOH plus 5O2 menjadi harusnya sama ininya ya, liquid gitu. O2-nya gas. Menjadi 4CO2 gas plus 4H2O liquid. Nah, terus kita lihat ya, C3H7COOH itu yang diminta sebagai reaktan, padahal yang diketahui sebagai produk. Jadi reaksinya kita balik begitu. Jadi dibalik ini ya, C3H7COOH menjadi 4C plus 4H2 plus O2. 4C plus 4H2 padat ya. Ini gas plus
O2 gas. Nah, tuh. Ya. Kemudian kalau dibalik, kita lihat C37 COH-nya kan 1, ini 1 ya, sudah tidak usah kita kalikan karena jumlahnya sudah pas. Ya. Kalau dibalik delta H-nya juga harus dibalik, ya, harusnya ditaruh kanan ya, ini enggak cukup papannya saya taruh kiri. Dibalik berarti delta H-nya ya menjadi plus 125 kilokalori. Ya. Kemudian kita lihat H2 plus O2 menjadi 2H2O. Ya. H2O ya, di soal yang ditanyakan sebagai produk, diketahui dia juga sebagai produk, maka tetapkan. Ya. Terus reaksinya tetap. Tetapi jumlahnya, ya, yang ditanyakan jumlah H2O-nya 4, yang diketahui hanya 2, maka harus dikalikan 2. Ya. Maka reaksinya kalau dikalikan 2 menjadi 4H2 ya, gas ditambah 2O2 gas menjadi 4H2O gas. Nah, karena tetap dan dikalikan 2, maka delta H-nya juga dikalikan 2. 2 kali min 136. Gitu. Yang ketiga itu CO2 ada di kanan. Berarti yang diketahui tetapkan saja. Ya. Kemudian karena yang ditanyakan 4 CO2, berarti yang reaksi ketiga harus dikalikan 4. Hasilnya menjadi 4C ditambah 4O2 menjadi 4CO2 gas. Nah, karena reaksi tetap dan dikalikan 4 reaksinya, maka delta H-nya juga harus dikalikan 4. 4 kali min 9, 4. Nah itu, jadi ini yang dicari. Nah, kita lihat. Jumlah C37COH-nya 1, pas. O-nya ya di kiri ada 6, ini 2 ditambah 4. Di kanan hanya ada 1, maka bisa kita coret. Nah, ini tinggal 1. Nah, 1 tambah 4 kan 5. Gitu. Kemudian C-nya, nah ini di kiri ada 4C, di kanan ada 4C. Kanan kiri maksudnya reaktan dan produk ya anak-anak ya. Di reaktannya 4, di produknya 4. Berarti kita coret. Maka C-nya tidak ada di sini. Ya. Kemudian 4CO2. Nah ini 4CO2 dan 4H2O. Nah, berarti reaksinya sudah benar. Yang tadi ini salah. O2-nya kurang. Ya, soal UN ini ya. Salah ya, kurang O2-nya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Ya. Berarti ini tinggal ditambahkan. Ya, berarti plus 125 ditambah 2 kali min 136 ditambah 4 kali min 94. Ini delta H-nya. Atau delta H reaksinya. Boleh. Ya, coba dihitung. Ketemu berapa? Min 523 kilokalori. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Jika kita memasukkan bongkahan batu kapur ke dalam air, akan terjadi gelembung-gelembung gas dan wadah akan terasa panas. Berarti ya sistem melepaskan kalor ke lingkungan ya ini karena yang kita rasakan kan lingkungannya. Ya. Lingkungannya menjadi panas. Pernyataan yang benar dari data percobaan tersebut adalah reaksinya berarti reaksi exo apa endo? Exo. Exo, ya karena terjadi ya ini ya rasa panasnya itu ya. Ini cluenya di sini ya. Wadah terasa panas, gitu.
Berarti kalau eksoterm, sistem melepaskan kalor ke Lingkungan. ya, jawabannya C. Ya. Nah, ini kembali lagi. Nah, ini saya copy paste kok ternyata salah ya. Apa dari saya ambil di internet itu kok reaksinya ini salah. Coba ya. Diketahui data energi ikat beberapa ikatan sebagai berikut ya. Nilai delta H untuk reaksi tersebut adalah, nah, reaksinya ini salah. Harusnya ya. Ini kan jadi berapa ini? Jadi 6 untuk C yang ini ya. Ya. Oh iya. Ini hanya pindah di sini. Ini pindah di sini, yang ini salah. Nah, begitu harusnya. Ya. CH ini 4, yang ini juga 4. Nah, itu salah itu. Ya. Jadi ini alkuna, ya. Kemarin di hidrokarbonan minyak bumi sudah harusnya ya. Oke. Nilai delta H untuk reaksi tersebut adalah, saya tuliskan kembali reaksinya biar ini. C H rangkap 3 C. Oh, sorry, saya yang salah. Itu 2, 3. C-nya ada 3. Nah, begini. Plus 2H dengan H menjadi nah, untuk memudahkan ya, biar kalian tidak menghitung semuanya, ya, yang di reaktan dan produk ikatannya sama bisa dicoret. Nah itu, C dengan H, ya ini C dengan H di reaktan itu ada 4. 1, saya buat warna lain aja ya, biar kelihatan. Saya buat hijau ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Di kanan C dengan hanya kan banyak 1, 2, 3, 4. Nah itu. Jadi biar kalian tidak banyak-banyak menghitung. Kemudian C dengan C. C dengan C itu di kiri ada 1 ya, ikatannya. Di kanan ada 2, berarti bisa kita hilangkan 1. Sudah. Terus kita hitung. Atau kita buat rumusannya dulu. Delta H reaksinya, sama ya, reaktan min produk ya. Delta H reaksinya maka, langsung saya tuliskan saja ya. Energi ikat dari C rangkap 3 ditambah C dengan hanya kan sudah nggak ada. Ya. 2 kali energi ikat H dengan H. Ya. Dikurangi, ini saya turun aja. Ya. Dikurangi, C dengan C-nya tinggal 1. Energi ikat C dengan C ditambah 4 kali energi ikat ya, C dengan H. Gitu. Sudah ya? Enggak ada yang kurang. C dengan C-nya 1, C dengan H-nya ada 4. Oke. Kita tinggal masukkan angkanya. Kalau sudah begitu. C rangkap 3 plus 839 ditambah 2 kali H dengan H plus 436 dikurung, dikurangi C dengan C tunggal plus 348 ditambah ya, 4 kali C dengan H. 4 kali 4, 13.
Oke, coba dihitung hasilnya berapa. Negatif 289. Hah? Min 289. Min 289. Iya. Ya, ya. Min 289 kilojoule per mol. Nah. Kenapa kok kilojoule per mol? Karena ini kan hanya 1 mol ya yang direaksikan. Oke, jawabannya E. Oke, lanjutnya ya. Berikut ini beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ada pembakaran sampah, es mencair, memasak air, pembuatan garam dari air laut, respirasi. Ya. Pasangan peristiwa yang termasuk reaksi eksoterm. Nah, ini di kehidupan ya. Jadi reaksinya eksoterm. Ya. Coba, pembakaran sampah, reaksi apa itu? Eksoterm. Ya, eksoterm ya. Saya tulis ekso. Ya. Kemudian es mencair. Ekso. Ekso apa Indo? Es mencair itu butuh panas atau melepas panas? Butuh panas. Ya, Butuh panas. butuh. Berarti Indo. Indo. Kemudian memasak air. Nah ini ya Ekso. proses memasaknya ya bukan air sudah mendidih ya. Beda. Oh. Proses memasaknya berarti kan air dingin menjadi panas begitu. Ya. Bukan air sudah mendidih. Jadi ini proses memasaknya. Beda ya. Jadi kalian harus bisa membedakan itu. Kalau memasak air berarti ekso apa Indo? Indo. Indo. Indo, karena dia butuh panas ya dari kompornya. Kemudian pembuatan garam dari air laut, berarti proses penguapan kan ya? Ya. Liquid menjadi uap, jadi biar airnya menguap tinggal garamnya, gitu maksudnya. Ekso apa Indo? Indo. Ya, butuh sinar matahari ya. Nah, kemudian respirasi, kita bernafas ya. Apa yang terjadi pada pernafasan? Ekso apa Indo? Kita kan bernafas itu mengeluarkan gas CO kan ya? Iya. Ya. Mengeluarkan panas tubuh kan? Iya. Oh. Ya. Ya. Jadi bernafas, ya proses pernafasan itu kan kita mengeluarkan panas, ya. Atau Berarti- bernafas menghirup udara gitu ya. Masa kita memasukkan panas dari luar ke tubuh kita kan enggak ya? Jadi kita mengeluarkan panas, bernafas ya. Jadi ini ekso. Ya. Jadi ini 1 dan 5 gitu. Beberapa proses reaksi kimia terjadi di alam sebagai berikut. Yang pertama itu reaksi apa? Kalau kalian Fotosintesis. lihat hasilnya. Fotosintesis. Iya, betul. Fotosintesis ya, C6H12O6. Proses fotosintesis itu memerlukan energi matahari kan? Iya. Ya. Ya, berarti reaksinya Indo. Endo. Oke. Yang kedua, proses apa Pengaratan. itu? Pengaratan. Ya, perkaratan, betul. Perkaratan itu apa yang terjadi? Fe-nya mengikat oksigen, ya Iya. kan? Iya. Hampir sama dengan reaksi apa berarti? Kalau mengikat oksigen, Indo. reaksi apa? Indo. Yang kita bahas tadi, hidrokarbon tadi, kan C3H7COH plus O2 kan? Berarti reaksinya reaksi apa ini? Ekso. Ya, reaksi pembakaran. Ya, betul. Jadi hampir sama ya dengan reaksi pembakaran atau reaksi pengikatan oksigen. Reaksinya reaksi ekso. Ini proses perkaratannya. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi? Pernafasan. Respirasi.
Ya, Respirasi, pernafasan, eksoterm. coba lihat. Ya. Reaksi pernafasan. Yang ketiga ini sama loh dengan yang pertama, coba. Oh, Ya. Kan hanya kebalikannya ya. berarti dibalik. Iya. Ya kan? Hampir sama Iya. dengan reaksi pembakaran ya. Oke. Jadi reaksinya tadi exo endo berarti sekarang exo. Kebalikannya kan? Nah, H2O liquid menjadi H2O gas. Sama ya seperti apa tadi pembuatan garam Penguapan. ya. Pembuatan garam tadi. Ya, hampir sama dengan pembuatan garam tadi berarti reaksinya Indo. 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 Nah ini C plus H2O. Loh, jawabannya nggak ada yang nomor 5 ya. C plus H2O kan karbon mengikat air ya. Menjadi CO dan H2. Kalau pernafasan tadi, reaksi apa? Kan Exo. pernafasan juga menghasilkan CO kan ya? Ya, Iya. Berarti reaksinya eksoterm. exo. Padahal pengecat tapi di jawaban tidak ada ya. Ya, mau-maunya yang bikin soalnya. Oke. Yang exo berarti 2 dan 3, ya kan? Oke, bisa ya. Pasangan persamaan reaksi yang merupakan delta H0F berarti pembentukan, ya. Berarti yang diminta yang pertama reaksinya harus reaksi pembentukan. Berarti pembentukan 1 mol zat. Ya. Dari unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua delta H0D itu disosiasi berarti reaksi penguraian. Nah, yang ketiga dia minta delta H0C berarti combustion ya. Pembakaran. Ini pembentukan itu delta H0F formation ya. Gitu. Coba kita analisis. Yang pertama setengah N2 plus setengah O2 menjadi NO. Reaksi apa ini? Pembentukan. Ya, delta H0F. NO2 ya, terurai menjadi setengah N2 plus O2. Reaksi apa ini? Penguraian. Ya, penguraian berarti delta H0D ya, dissociation. CO2 menjadi C plus O2. Reaksi Penguraian. apa? Penguraian. Ya, sama ya dengan ini, penguraian ya. Terus C2H5OH plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Pembakaran. Nah, pembakaran. Ya, berarti delta H0C ya. Iya. Ini Na plus setengah Cl2 menjadi NaCl, ini kurang tepat. Ya, harusnya Pembentukan NaCl itu tidak dibentuk dari padatan logam natrium dengan gas ya. Makanya yang kelima itu kurang tepat. Kalau mau pembentukan NaCl, tergantung ini NaCl padat atau ya, kurang ini soalnya. Oke. Jadi delta H0F, delta H0D, kalau ini mau delta H0F gitu ya. yang penting yang beda sendiri delta T-nya. Ya. FDC ya. Jawabannya yang nomor berapa ini? Yang mana? D. Yang D. 124. 124 ya. Oke. 124 D-nya di tengah ya. Nah, hanya yang kedua aja ya. Oke. Nah, ini
Sepertinya, ya sepertinya. Soal ini reaksinya semuanya sama ya. Kita harus mencari delta H-nya saja. Oke. Apa yang harus kita lakukan? 100 ml HCl 1 molar dicampur dengan 100 ml KOH 1 molar dalam kalorimeter. Nah, berarti kita pakai kalorimeter ya. Oke. 100 ml HCl 1 molar direaksikan atau dicampur dengan KOH 1 molar. Ya. Berapa mol ini? 0,1. Berapa? 0,1 mol. 0,1 mol. Ya. Volumenya berapa? Dalam Volume. Karena pencampuran maka volumenya 200 mililiter kan? mili. Ya. Ya. Kemudian itu kan yang diketahui ya. Kemudian menyebabkan kenaikan suhu. Nah, kalau suhunya naik berarti reaksinya ekso apa endo? X Delta Endo. T-nya endo 6. Hah? endoterm. Menyebabkan kenaikan suhu. Kalau suhunya naik, apa yang kita rasakan? Panas. Kalau Panas. reaksi itu suhunya naik, apa yang kita rasakan? Panas atau dingin? Panas. Panas. Nah, kalau panas berarti reaksinya ekso apa endo? Exo. Oh ya. Ya. Jadi kalau reaksinya menyebabkan suhunya naik, maka reaksinya ekso. Nah, kalau ekso berarti delta H-nya positif apa negatif? Negatif. Hah? Negatif. Negatif. Kalau negatif hanya pilihan A dan B. 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 Kita tinggal lihat ya. Nih. Volumenya 200 ml dengan massa jenis larutan dianggap 1 gram per milimol, berarti ya. Ini masanya berapa kalau dihubungkan dengan rho-nya 1? Jadi 200 gram kan? Ya. Ya, rho itu kan gram per D, ya kan? Maka M. masanya rho kali D, 1 kali 200, ya kan? Gram per mililiter. Ini gram per mililiter. Ini 200 mililiter. Jadi masanya 200 gram. Kita masukkan ke Q. MC delta Delta T. T. Masanya 200 gram. C-nya 4,2. 4,2 Joule ya, 6. per gram derajat atau per gram Kelvin ya. Kemudian C-nya ini Jadikan dianggap Kelvin. sama ya, derajat Celcius ini harusnya ya. Nanti kalau ini Kelvin ini harus mencari lagi. Enggak, ini harusnya gram Celcius ini. Oh. Ya. 4,2 itu. Ya. Ini kan nanti begini satuannya. Nah ini kan, ini gram tinggal Joule. Berapa hasilnya? 5040. Ya, 5040 Joule ya. Nah, karena satuan delta H atau perubahan entalpi itu kilojoule, maka ini harus kita jadikan kilojoule. 5, ya kita bagi 1000 ya. 5,04 kilojoule ya. Ya. Nah, kok nggak ada? Dibagi mol. Hah? Dibagi 0,1. Iya, betul. Q itu sama dengan, Delta H. Keliru, Rek. Saya silang aja sudah. Ya, delta H itu sama dengan Q per Mol. mol. Q-nya sekian, molnya 0,1.
ya. 50,04. 5,04 dibagi 0,1. Betul ya? 50,4. Ya, minus. Ya, kilojoule per mol. Kenapa kok minus? Karena terjadi kenaikan suhu tadi, ya, maka ini minus gitu. Ya. Padahal ini semuanya sama ya, pengecohnya ini, gitu ya. Jawabannya yang A, gitu. Termo itu saya amati ya, Bu Titik ngajar dari tahun 2007 ya, sampai sekarang, 14 tahunan ya. Mesti tidak teliti, ya. Kesalahannya di sana. Jadi harus teliti pokoknya pesannya Bu Titi untuk belajar termo itu ya. Tuh. Lah ini aja soalnya sebenarnya sederhana ya. Ada, jadi kenaikan suhu, oh berarti exo. Kalau exo berarti harus saya pilih yang negatif, itu aja. Ya. Oke, ya saya lanjutkan. Kalori yang diperlukan untuk menguraikan 1,7 gram gas amoniak. Nah, jadi dicari saja amoniaknya dulu. Ya. Kemudian, nah ini kan tidak diberikan reaksinya ya, sama seperti HF tadi. Jadi kalian harus tahu reaksinya ya, terutama dari reaksinya ini. Ya. Jadi, menguraikan 1,7 gram gas amoniak. Rumus gas amoniak NH3. NH3. Nah, itu diuraikan menjadi N2 dan H2. Gitu. Kenapa kok N2 dan H2? Sudah saya sampaikan tadi ya. Karena gas Love itu diatomik. jangan lupa, anak-anak ya. Kemudian kita harus setarakan ya ini. 2NH3 karena N-nya 2. Kemudian hanya 3 kali 2, 6 berarti ini 3 ini 3. gas ya, terurai menjadi gas. Gitu. Nah, karena ini 2NH3 sama ya delta reaksinya kan reaktan main produk ya, energi ikatnya ya. Nah, ini jangan ditulis 2 ya. NH3 berarti kan N dengan H dengan H dengan H. Ada 3 berarti ya. Ini kalau bentuk molekulnya. Ya. Trigonal piramida. Kalau Bu Titi bilangnya turunan ya, turunan dari tetrahedra ya. Itu. Jadi ya, delta H reaksinya 6 kali ini ya, bukan 2 kali. Ya, reaktan main produknya ya, energi ikatnya. Kenapa kok 6 NH3, 1 NH3, ini 3 ikatan, dikalikan 2, berarti 6. Ya. 6 kali energi ikat dari N dengan H, ya, dikurangi 1 kali energi ikat N dengan N ini ada 3. Ikatan N dengan N itu 3 ya. Kalau kalian lupa ya lihat yang diketahui saja ya. Enggak mungkin nanti N-nya 1 gitu ya. Kenapa? Nah, itu bahasan tersendiri kenapa 3 rangkap gitu. Ditambah 3 kali energi ikat H dengan H gitu. Nah, ini sama dengan 6 kali NH berarti 390 positif ya. Dikurangi N dengan N 946 ditambah 3 kali H dengan H 435. Coba dihitung, tinggal menghitung ini berapa. Ketemu berapa? $89 ya? Iya. Hitungan Bu Titik tadi sih itu, 89.
Nah, sudah ketemu delta H reaksinya. Nah, kembali ke soalnya ya. Dicari 1,7 gram. Berarti ya 1,7 gram NH3 itu berapa mol kan begitu. Ini kan kilojoule ya. Satu koma tujuh gram. Berapa mol? Dibagi 17 ya. 0,1. 0,1 ya. Nah, 89 ini untuk berapa mol berarti? 1. Betul ya, 89 hasilnya? Benar. Oh iya. Ini untuk berapa mol? 1 mol. 1 mol. 2. Ini Iya, 2. 2NH3 berarti untuk penguraian 2 mol NH3. Padahal yang diminta 0,1 mol. Berarti 1 mol Kak. Jika 2 itu 89, 1 itu kan 4,5, berarti 0,1-nya 4,45. 4,45. Ya. Iya. Ya. Oh, ya. Ini dibagi 2 dulu ya untuk 1 mol, kemudian tadi per 20-nya ya. Untuk 0,1 mol Dibagi 10. 4,45. Oke. Nah. Oke ya. Masih ada berapa soalnya? 1, 2. 2 lagi ya. Oke, ini UN 2014 yang hukum Hess diagram tingkat energi ya ini ya. Oke. Perhatikan kalau reaksi pembentukan air berikut. Pada penguapan 2 mol air, lihat diagramnya, dari tubuh diperlukan energi sebesar penguapan 2 mol air. Berarti kita mengeluarkan keringat itu ya mestinya ya. Liquid jadi gas. Kita lihat ini pembentukan air itu dibentuk dari H2 plus setengah O2 ya. Dari H2 plus setengah O2 menjadi H2O itu min 242. Kemudian gas menjadi liquid itu min 285. Nah, yang ditanyakan penguapan 2 mol air berarti H2O apa menjadi H2O apa? Kalau penguapan fasanya H2O Liquid. menjadi H2O Gas. gas. Nah, padahal ini liquid menjadi gas kan minus ya. Berarti kan harus plus. Kalau di ini dilihat dari diagramnya. Ya. Berarti kita lihat dulu aja gas ke liquid ya. Ini maksud saya ini. Ya. 242 ke 285 berapa kilojoule? H2O gas. H2O gas ya, menjadi H2O liquid di situ ya. Berarti delta H-nya ya, minus 285, dilihat dari situnya ya, dikurangi ya, minus 242, berapa? Minus 43. Nah, berarti kan kalau dari liquid ke gas balikannya ya, berarti ini delta H-nya plus 43 kilojoule. Tetapi ya, hati-hati dengan soalnya. Masih ada tambahannya.
yang diuapkan 2 mol. Lah reaksi ini yang diuapkan 1 mol. Nah itu ya. Jadi ini harus dikalikan 2. Jadi plus 86. Nah, itu loh uniknya termo itu soal-soalnya kalau kita menemukan angka, kalian harus curiga dengan angka itu ya. Jangan langsung, oh ini 43, langsung saja saya jawab 43, jangan begitu. Pesan Bu Titik di situ kalau kita mengerjakan termo ya. Ketika kalian menemukan angka, kembalikan lagi ke soalnya. Ya. Hati-hati di situ. Biasanya banyak salah di situ ya. Kalian ya tidak melihat soal lagi, buru-buru, jangan ya. Dia minta penguapan 2 mol, berarti itu ya delta H ini kan 1 mol, harus dikalikan 2, berarti hasilnya 86. Nah. Oke, satu lagi. Ini SBMPTN 2018 ya. Saya coba cari-cari lagi. Sama ya energi ikat lagi. Berarti banyak soal energi ikat ya. Nah, kalau begini kalian harus membuat ininya, ikatannya. CH3 BR dengan BR2, BR dengan BR. Menjadi CH2BR2 berarti CH2 BR2. Nah, begini. Terus H dengan BR. Nah, CH dengan BR kita lihat reaktan produk biar nggak ngitung banyak-banyak ya. C dengan H di situ ada 3, berarti bisa kita coret. Ya. Di kiri ada CH dengan BR ada C dengan H ya dulu ya. C dengan H. Nah. Kemudian ada C dengan BR di sini 1. Saya kasih yang warna beda. C dengan BR 1, di sini 1. Ya, udah. Enggak ada yang sama lagi ya. Oke. Terus kita hitung. Berarti delta H reaksinya sama dengan ini. Ya. Energi ikat C dengan H ditambah energi ikat BR. Ini kan sudah habis ya, tinggal 1. C dengan H saja. BR dengan BR dikurangi. Ya. Tinggal ini C dengan BR 1. Energi ikat C BR ditambah energi ikat H BR. Nah, dia tidak ada yang lain ya, sudah tinggal menghitung saja ya. CH-nya 410 ditambah BR 193 dikurangi CBR 267 ditambah HBR 363. Ketemu berapa? Minus 27. Ya, minus 27. Sudah? Kilojoule per mol. Nggak ada yang ditanyakan? Kalau enggak cukup, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.